आज मैं केवल अपने भाई को याद रखता हूं, मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Yeay, Lebaran sebentar lagi. Nah, berita pertama datang dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April 2023. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan keputusan ini dicapai setelah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan hisab hakiki wujudul hilal pada 23 Desember 2022. Berdasarkan pemantauan tersebut, diketahui bahwa tinggi bulan saat matahari terbenam di Yogyakarta pada Kamis 20 April telah menunjukkan posisi yang berada di atas ufuk. Maka dapat dikatakan hilal telah terlihat pada saat itu. Ijtimak atau kondisi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada posisi garis bujur yang sama juga telah terlihat pada Kamis 20 April pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Berita berikutnya datang dari Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi yang mengimbau masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal. Hal tersebut dilakukan agar dapat memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 18 April hingga 21 April. Nah, apa yang dikatakan oleh Korlantas tersebut juga senada dengan yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga mengimbau masyarakat untuk mudik lebih cepat. Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi masyarakat yang mudik pada 13 hingga 18 April 2023. Mau tahu insentif apa aja sih yang diberikan oleh pemerintah? Berita selengkapnya di www.forumkeadilan.com. Berita berikutnya datang dari KPK yang telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di DJKA Kemenhub pada Kamis 13 April 2023 dini hari. Korupsi yang dilakukan berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera tahun 2018 hingga 2022. Luar biasa. 10 tersangka itu terdiri dari 4 orang tersangka yang memberikan suap dan juga 6 orang tersangka yang menerima suap. Lalu siapa saja nama-nama tersangka tersebut? Berita lengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Berita berikutnya datang dari Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menjelaskan bahwa ada alternatif hukuman lain untuk menggantikan hukuman mati di Indonesia. Dia berpendapat bahwa menghilangkan hukuman mati dan menggantikannya dengan hukuman lain menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan. Jika hukuman mati langsung dilakukan, maka kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat digali kembali. Menurut Usman, konsensus yang dilakukan para praktisi alternatif untuk hukuman mati sendiri bisa digantikan dengan hukuman seumur hidup
tanpa bebas bersyarat. Penggantian hukuman mati ke hukuman seumur hidup juga menjelaskan kalau hukuman mati sudah ketinggalan zaman katanya. Berita terakhir datang dari media sosial yang kembali diramaikan oleh video seorang pendeta Hindu yang mengajak pengikutnya untuk merebut Ka'bah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menanggapi hal tersebut dan mempersilahkan sang pendeta untuk melanjutkan rencananya. Namun dia percaya siapapun yang memiliki tujuan menghancurkan Ka'bah akan meninggal dunia sebelum bisa mewujudkannya. Menurut Anwar, pendapatnya ini bukanlah tanpa alasan, karena dalam sejarah sudah ada tokoh yang bernama Abraha yang juga memiliki keinginan yang sama dengan pendeta Hindu asal India bernama Yati Narsinghanan ini. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Kamis 13 April 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.